Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau membahas perkembangan minoxidil saya bulan yang kedua, itu bulan yang kedua di tahun 2020. So, sebelumnya banyak yang bertanya, kok masih bulan yang kedua sementara udah pernah di tahun sebelumnya. Oke, saya jelaskan secara singkat buat teman-teman. Jadi perjalanan minoxidil saya ini sempat terhenti di tahun 2019 dan setelah itu saya akan lanjutkan kembali di tahun 2020. So, itu yang menjadi dasar saya kenapa saya menyebutkan ini bulan yang kedua, tapi saya menyebutkan di tahun 2020-nya. So, untuk penjelasannya seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya bertanya masih bilang bulan yang kedua, itu artinya bukan maksud saya ini pemakaian minoxidil saya di bulan yang kedua, bukan. Tapi di tahun 2020 ini adalah pemakaian di bulan 2. Jadi saya bikin runtutannya seperti itu biar lebih mudah gitu ya. So, di sini yang perlu saya mau jelaskan kepada teman-teman di bulan yang kedua, bagaimanakah perkembangan dari minoxidil saya itu. Tentunya kalian bisa melihat di saat ini seperti ini. Baik, mungkin kalian sudah melihat postingan saya sebelumnya bahwa memang saat itu saya untuk yang kedua kalinya brewok ataupun pel saya kena trim oleh barbershop. So, tapi itu bukan menjadi pokok masalah dari video ini, karena gini, untuk perkembangan di bulan 2 saya tetap mempunyai rekaman dan dokumentasi sebelumnya, nanti mungkin kalian akan melihat di video selanjutnya. Tapi saya jelaskan dulu bahwa kejadian itu tanggal 6 Maret 2020, berarti udah masuk di bulan yang ketiga ya. Jadi sebelumnya saya itu setiap bulan itu rutin untuk memotong rambut supaya kelihatan lebih rapi ya. Jadi, dan biasanya ini barbershop ini adalah langganan saya dan dia mengerti kalau saya itu memang dalam proses menumbuhkan brewok. So, biasanya ketika dia memotong rambut saya, ini bagian yang di sini kan sebenarnya sudah termasuk terminal. Saya udah trim berkali-kali dan setiap bulan selalu ditrim dan dia selalu tumbuh kembali. Cuman yang jadi masalah kan di sini antara di sini ini yang udah terminal ini ke sini kan banyak yang blank spot gitu ya. Karena kalau brewok itu kan yang ini ke sini ya. Dari sini ke sini brewoknya. Yang di pipi, kalau ini namanya bukan brewok ya geng, ini namanya jenggot ya, kalau ini jambang, ini kumis. Tapi yang jadi brewok itu sebenarnya yang di sini, penghubung antara jambang dengan jenggot gitu ya. Jadi ini yang mau saya fokuskan untuk tahun ini saya target harus terhubung gitu ya. Tapi apa mau dikata, ketika kemarin itu di trim, saya berpikir ini doang yang ditrim gitu sama si di barbershop saya tuh yang langganan saya, dan ternyata dia trim habis sampai ke sini karena dia melihat sudah numbuh pelusnya gitu, langsung dia trim gitu. Astaga. Dan aku saat itu lagi main Mobile Legend ya. Lagi main Mobile Legend. Terus dia ngetrim dan saya diam aja. Oke, udah ke trim ya udah. Jadi saya nggak terlalu merasa pening atau pusing atau kesel sama dia, nggak. Ya udah, tinggal disamain aja sebelah. Kalau mungkin juga di sini saya berbulu-bulu di sini nggak, ya udah samain. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu menyesal dengan hal tersebut. Di sini sebenarnya yang mau saya jelaskan bahwa di bulan yang kedua kemarin saya itu ada mendapatkan perkembangan penggunaan dari minoxidil itu. Kalian bisa mensimak di video berikut ini. Dan sebelum kalian menonton videonya, nanti saya akan menjelaskan apa sih alasan saya untuk menumbuhkan brewok. Ini terkait dengan pengalaman pribadi saya yang menyakitkan.
Baik, jadi kalian sudah melihat video perkembangannya gimana guys? Apakah penggunaan minoxidil saya masih tetap lambat? Ya, tentunya itu tergantung cara pandang kalian terhadap perkembangan minoxidil saya. So, yang sekarang saya jelaskan itu adalah bagaimana dan apa motivasi saya menumbuhkan brewok itu sebenarnya. Itu terkait dengan pengalaman saya yang sangat miris banget itu sebenarnya ya. Jadi saat itu saya menumbuhkan brewok itu kondisinya sudah bekerja di salah satu instansi ya di pemerintah. Jadi saya baru kepikiran menumbuhkan itu karena ada celotehan dari salah satu driver di kantor saya. Ya, waktu itu saya kebetulan lagi dinas di Bandung. Ketika saya si driver kan nunggunya di bawah ya, dan waktu itu dia nungguin saya. Waktu saya keluar dari lobi, saya posisinya memang benar-benar make sendal hotel, kemudian pakai celana pendek dan kaos biasa gitu ya. Jadi saat itu mungkin saya dengan penampilan seperti itu kelihatan seperti anak sekolahan gitu ya, kayak anak kecil gitu. So itu adalah pernyataan yang langsung spontan disampaikan oleh driver itu, teman saya itu kepada saya. Saya tadi pikir bapak itu anak SMP gitu. Oke, saat itu gua nggak kepikiran kenapa-napa dan nggak terpikiran sakit hati atau gimana. Saya malah menimpalinya bercanda gitu ya. Tapi nggak tahu itu omongan itu melekat di otak saya gitu ya. What the hell gitu ya, karena itu bukan pengalaman yang pertama, karena sebelumnya juga ketika ketemu orang baru mencoba bercerita untuk saling tahu sama lain, mereka selalu berpikir saya itu masih kuliah gitu. Ada untungnya juga dibilang seperti itu, berarti saya kelihatan masih awet muda gitu ya. Tapi di lain sisi gue merasa yang udah umurnya 24 tahun ya, 24 apa 25 tahun saat itu rasanya kayak sebel gitu ya, kayak kesel, kayak kok gue nggak ada maskulinnya kali ya dilihat orang ini, atau mungkin nggak kelihatan dewasa kali ya dilihat orang ini. So itu keputusan yang saya buat untuk saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menumbuhkan brewok. Yang punya brewok itu lebih kayak berkarisma gitu ya, lebih kayak berkarisma aja, nggak tahu kenapa lebih maskulin gitu ya. Itu sebenarnya awalnya kenapa saya menumbuhkan brewok itu, motivasinya karena memang tadi kelihatannya kayak anak kecil gitu, baby face gitu kali ya. Baik, jadi setelah kejadian itu saya akhirnya mencari referensi. Yang pertama saya waktu itu bukannya beli minoxidil geng, tapi saya beli uak doyok dan saya pakai sampai habis juga nggak ada ngefek gitu, nggak ada ini. Jadi saya sempat berhenti juga dan nggak mikirin lagi numbuhin brewok. Dan setelah itu saya buka Instagram, tiba-tiba ada kayak iklan gitu ya kan. Jadi dari iklan itu saya melihat testimoni pengguna minoxidil dan saya berselancar di YouTube geng. Jadi gara-gara itu kenapa saya bikin YouTube channel gitu ya. Jadi kayak mau mendokumentasikan bagaimana perkembangan dari minoxidil saya kepada kalian, dan mungkin sebagai bahan untuk referensi buat teman-teman yang juga masih pemula yang mau menumbuhkan brewoknya. Jadi mari kita saling mensupport lah ya. Artinya kalau misalnya kalian tetap menyinyir saya, sebenarnya saya kadang suka kayak kepikiran. Aku orangnya kalau di head speech gitu kadang suka kepikiran ya. Saat itu memang tidak, tapi kayak bisa kepikiran di dalam pikiran saya terulang-ulang terus, dan itu mengganggu banget sebenarnya. Tapi di luar dari itu ya kembali lagi sih sebenarnya, buat kalian yang mau memutuskan untuk menumbuhkan brewok, kalian tahu dulu apa motivasi kalian. Kalau saya sebenarnya biar kelihatan lebih mature, kelihatan lebih berkarisma, dan yang pastinya kan kalau punya brewok itu kelihatan lebih maco. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya
banyak. Even ini belum terlalu berhasil, bahkan bisa kalian bilang ini lah brewok transparan. Oke, terserah kalian. What the fuck, apa kalian bilang itu terserah, saya nggak peduli. Yang jelas di sini saya benar-benar dari nol ya, dari nol, tanpa ada bakat, tanpa ada gen dari keluargaku. Saya bisa menemukan, even kalau cuman segelas gini doang, itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Dan kalaupun misalnya saya tetap semangat nanti ke depannya, mudah-mudahan brewoknya bisa jadi ya. Yang penting di sininya terisi ya. Dan gitu sih, gengs. Baik, gitu aja video saya buat kalian. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kita sebenarnya perlu mendengar juga masukan orang atau gimana, karena itu adalah untuk perbaikan buat diri kita, dan kita menyikapinya seperti apa itu yang harus kita sebenarnya lakukan. Jadi ketika ada masukan yang memang menurut kita itu mengganggu pikiran kita, mari kita perbaiki diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai kita tidak merawat diri kita, berarti siapa lagi yang peduli dengan diri kita? Gitu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel saya. Dan nantinya setiap bulan saya akan update untuk perkembangan dari minoxidil saya. Terima kasih buat kalian semua. Salam.